Hai Sobat Film, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat selalu ya guys. Kali ini kita akan membahas alur cerita film berjudul I Love Racu. Film yang dirilis pada tahun 2022 dibintangi oleh Krishna Ajay Rao, Dimple Queen Rachitaram, serta beberapa aktor lainnya. Film ini menceritakan sebuah keluarga baru yang sedang merasakan kebahagiaan. Namun di tengah kebahagiaan, mereka tiba-tiba dilanda sebuah masalah, di mana sang istri terlibat dalam kasus pembunuhan seorang supir pribadi mereka. Nah Sobat Film, daripada spoiler di awal, langsung saja kita ke alur ceritanya guys. Hello everybody. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pria tampan dan sukses bernama Ajay yang sedang melakukan perjalanan bisnis di luar kota. Dia sudah memiliki istri bernama Racu dan ia sangat mencintainya. Keesokan harinya Ajay akan merayakan hari ulang tahun pertama istrinya setelah menikah. Terlihat Ajay masuk ke sebuah toko perhiasan lalu membeli kalung sebagai hadiah untuk istrinya nanti. Setelah membeli perhiasan yang disukai Racu, dia lalu menelpon Racu untuk memberitahu bahwa mereka akan berlibur ke sebuah tempat yang bernama Mudigere. Lalu meminta supir pribadinya yang bernama Kumar untuk menjemputnya di bandara. Hai Rachu. Hai Aju. ನಾನು ಈಗ ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ. Setelah tiba di bandara, Ajay tidak melihat Kumar. Ia lalu mencoba untuk menghubungi Kumar, namun nomornya di luar jangkauan. Seketika itu juga Ajay memutuskan untuk menumpangi taksi. Setibanya di rumah, Ajay begitu sangat terkejut mendapatkan Kumar yang sudah tak bernyawa dan istrinya yang sedang duduk termenung bersimpah darah. Ajay lalu menghampiri Racu dengan panik dan bertanya apa yang telah terjadi. ಏನಾಯ್ತು ರಚು? ಏನಾಯ್ತು ರಚು? Racu lalu menceritakan kejadian itu, di mana Racu yang sedang sendiri di rumah kemudian didatangi Kumar yang meminta kunci mobil untuk menjemput Ajay. Namun sebelum pergi, Kumar meminta segelas air. Tiba-tiba Kumar masuk, menutup pintu lalu merayu Racu. Racu yang kaget atas tindakan Kumar meminta Kumar untuk jangan mendekatinya. Tapi Kumar tidak menggubrisnya, malah mengejar Racu. Racu menangis memohon agar Kumar pergi, namun Kumar tidak bisa menahan nafsunya dan akhirnya Racu memukul kepala Kumar dengan sebuah botol yang menyebabkan Kumar jatuh tak berdaya, lalu ia menikamnya berkali-kali. Racu merasa takut dengan apa yang telah dilakukannya, kemudian meminta Ajay membawanya ke polisi. Tapi Ajay mempunyai pikiran lain. Ajay meminta Racu untuk mengambil koper besar. Mereka lalu memasukkan mayat Kumar ke dalam koper tersebut. Setelah membersihkan ruangan, mereka lalu bersiap diri menuju Mudigere. Keduanya lalu memasukkan koper itu dalam bagasi mobil. Untuk menghilangkan jejak Kumar, mereka lalu ke sebuah terminal dan Ajay membuang HP milik Kumar. Lalu mereka menuju ke rumahnya Kumar. Di sana Ajay memberikan coklat pada istri Kumar. Kemudian memberitahu bahwa mereka akan pergi berlibur dan meminta Kumar untuk menemuinya nanti. ದಿನ ಊರಲ್ಲಿರಲ್ಲ, ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗಂತ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸರಿ ಅಣ್ಣ. ಬರ್ತೀನಿ. Dalam perjalanan, Racu menangis menyesali perbuatannya. Namun apalah daya, nasi sudah menjadi bubur. Semuanya telah terjadi. Keesokan harinya saat sedang melanjutkan perjalanan, Ajay melihat ada polisi yang sedang melakukan pemeriksaan mobil. Karena takut ketahuan, mereka pun mengambil jalan lain yang membawa mereka ke dalam jalan yang buntu. ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡು.
ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ. Di saat itu, terlihat beberapa pria yang memperhatikan mereka. Para pria itu berpencar dan mengatur siasat untuk menjebak keduanya. Mereka menipu arah jalan pada Ajay saat Ajay bertanya pada mereka, yang kemudian membawa Ajay ke tempat yang sepi. Mereka lalu menyerang Ajay dan ingin mencuri barang yang ada di mobilnya. Ajay yang takut ketahuan saat melihat orang mengangkat kopernya dengan cepat melakukan perlawanan. Beruntungnya Ajay hebat dalam bertarung yang membuat mereka selamat dari mara bahaya itu. Akhirnya mereka menemukan jalan raya. Lalu Ajay menyempatkan diri untuk menggantikan bajunya yang kotor. Saat itu Ajay menerima sebuah panggilan. Terdengar suara seorang pria. Pria itu tahu perbuatan mereka dan mengancamnya akan melaporkan pada polisi jika mereka tidak memberinya uang. Ajay terkejut, lalu bertanya-tanya siapa orang tersebut. Racu yang takut meminta agar mereka menyerahkan diri ke polisi. Ajay menolaknya dan mencari cara untuk mengumpulkan uang. Ajay lalu mencoba menghubungi pihak bank. Beruntungnya Ajay bisa mengambil uang 15 lak. Thank you, sir. Barla? Karena masih kurang, Ajay kemudian menghubungi temannya bernama Raghu yang berasal dari daerah itu. Ajay meminta bantuan. Apa ada kenalan Raghu yang bisa meminjamkan uang padanya? Raghu lalu memberi lokasi tempat tersebut dan membantu Ajay agar bisa meminjam uang. Ajay kemudian ke tempat tersebut. Ternyata itu tempat penjualan mobil. Agar Ajay bisa mendapatkan uang, dia mengeluarkan koper dari mobil dan meminta Racu untuk menunggunya di taman. Sekali lagi keberuntungan memihak padanya. Temannya Raghu sudah membicarakan mengenai uang yang ingin dipinjam Ajay, sehingga Ajay bisa membawa uang 10 lak. ಸರಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಪ್ಪ. Sir, thank you so much, sir. Tidak berselang lama, orang yang tidak dikenal itu kembali menelpon Ajay, lalu meminta agar Ajay membawa uang itu ke daerah Galibeta dan menaruhnya di sebuah batu yang telah diberi tanda. Ajay melaju mobil itu menuju ke sana. Ajay lalu turun dari mobil dan meletakkan tas tersebut. Setelah menaruhnya, Ajay melihat sekitar. Dia ingin tahu siapa yang telah mengancam mereka. Racu yang takut dan panik memanggil Ajay agar mereka cepat pergi dari tempat itu. Dalam perjalanan, Racu lalu memohon pada Ajay agar mereka segera membuang koper itu di hutan tersebut dan ingin segera pulang. ಅಜಯ್, ಆ ಬಾಡಿ ಬೇಗ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಪ್ಲೀಸ್. ಬನ್ನಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. Tidak ingin Racu khawatir, Ajay pun turun dari mobil. Di saat yang bersamaan, terlihat seorang pria mendekati batu tempat uang tersebut. Tapi tiba-tiba, ಯಾರೋ ನೀನು? ಯಾಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Ajay yang penasaran dengan orang tersebut bertanya siapa dia sebenarnya. Namun Ajay tidak mendapatkan jawaban itu karena pria itu mati terkena batu. Racu yang melihat kejadian itu menangis ketakutan. Ajay menenangkannya. Sebelum pergi dari tempat itu, Ajay mengambil dompet dan HP orang tersebut dan bertanya pada Racu apa dia mengenal pria itu. Tapi Racu tidak mengenalnya. Hal itu membuat Ajay penasaran dari mana dia tahu tentang mereka. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತು. ಅವನ ಪರ್ಸನಲ್ ನಂಬರಿಂದನೂ ನಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. Akhirnya mereka pergi dari tempat itu. Di perjalanan mereka melihat pertengkaran yang terjadi di antara seorang preman dengan pria tua. Preman itu bernama Jaya Raj. Dia dikenal suka melakukan kekerasan dan perjudian. ನೋಟಿಸ್ ಗೀಟೀಸ್ ಅಂತ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಕೋಟೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತೋರಣ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು. Ajay dan Racu lalu istirahat sejenak di restoran.
Saat itu Ajay melihat berita di mana mereka menemukan seorang pria yang terbunuh di Padang dan terlihat 2 mobil yang telah melewati daerah itu. Ajay menjadi khawatir karena tidak ingin istrinya tahu tentang berita itu. Dia lalu mengajaknya makan di tempat lain. ಆಗ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕಳ್ದೋಗತ್ತೆ. Tak lama kemudian, Ajay menyadari sesuatu. Dia lalu mengendarai mobilnya ke sebuah konter HP yang terdapat baliho wajah Jayaraj, preman yang memukul orang tadi. Untuk mendapat informasi mengenai orang tersebut, Ajay masuk membeli HP dan bertanya mengenai tempat tinggal Jayaraj. ಅಣ್ಣ ಈಗಲೂ ಅದೇ ಮನೇಲಿ ಇದಾರ ಅಥವಾ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರ? ಅಲ್ಲೇ ಕೋಟೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ. ಅದೇ. Ajay lalu menuju ke sana. Dia menelusuri daerah itu. Setelah tahu bahwa keadaan aman, dia lalu nekat masuk ke dalam rumah Jayaraj sambil membawa sebuah tas yang berisikan dokumen milik pria yang terbunuh di ladang tadi. Lalu ditaruhnya tas tersebut di salah satu mobil milik Jayaraj. Sementara Racu mengalihkan perhatian penjaga dengan berpura-pura menanyakan alamat. Namun Ajay ketahuan yang menyebabkan ia dikejar para penjaga di rumah itu. Maka terjadilah perkelahian yang sengit. Kemudian dia mengambil handphone mereka. Ajay menggunakan salah satu HP yang diambilnya lalu menelpon polisi. Ajay mengatakan bahwa Jayaraj telah membunuh orang di ladang dan buktinya ada di rumahnya. Polisi dengan cepat menuju ke sana. Lalu Ajay dan Racu pun melanjutkan perjalanan dan akhirnya mereka tiba di Mudigere. Malam itu mereka merayakan ulang tahun Racu. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ. Thank you so much. Pagi harinya, Ajay dan Racu bergegas menuju bukit yang tidak jauh dari hotel itu. Karena suasananya aman, mereka memutuskan untuk segera membuang koper itu. Tapi ಸುಟ್ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ. mereka begitu terkejut karena tidak menemukan koper di bagasi tersebut. Ketakutan dengan segera meliputi mereka. Ajay heran siapa yang telah mengambil koper itu. Racu menangis ketakutan. Dia khawatir orang akan melaporkan mereka. Ajay menjadi marah, lalu berkata dia sudah tidak tahan lagi dengan kejadian yang telah dilalui mereka. Oleh karena itu, dia akan menyerahkan dirinya agar Racu tidak ditangkap. Karena dia tidak ingin Racu menderita menanggung semua beban itu. Racu begitu kaget mendengar perkataan itu. Seketika itu dia berlutut dan menangis di depan Ajay, lalu mengatakan ia tidak pantas dicintai Ajay. Ajay menjadi bingung dan bertanya kenapa Racu bisa berpikir seperti itu. Kemudian Racu menceritakan kisah hidupnya sebelum bertemu dengan Ajay. Cerita lalu beralih ke masa lalu Racu, di mana kehidupannya yang sederhana bersama seorang pria bernama Farun. Dulu mereka saling mencintai, walaupun Farun bukan orang kaya. Dia begitu sedih saat ayahnya memaksanya untuk meninggalkan Farun demi menikah dengan Ajay. Namun seiring berjalannya waktu, setelah ia menikah, akhirnya bisa melupakan Farun dan menjalankan kehidupan barunya. Namun tiba-tiba suatu hari Farun datang ke rumahnya saat Ajay sedang bekerja. Farun lalu meluapkan rasa sedihnya yang tak bisa meninggalkan Racu. Rasa bersalah menyelimuti hati Racu. Ia lalu meminta maaf atas perbuatannya dan memberikan uang pada Farun. Farun yang awalnya sakit hati lalu meminta Racu untuk menjadi teman baiknya. Farun pun jadi sering ke rumah Racu saat Ajay tidak berada di rumah. Hingga di hari ulang tahun Racu, Farun juga datang merayakannya. Karena terbawa suasana,
terjadilah hal yang tidak diinginkan. Racu tidak bisa menjaga kesetiaannya. Tiba-tiba Racu dikejutkan dengan bunyi bel rumah. Dengan bergegas dia membuka pintunya dan melihat Kumar. Karena tahu Kumar hendak menjemput suaminya, ia segera mengambil kunci mobil. Saat itu Kumar meminta air, kemudian mengatakan Racu harus memberikan air tersebut kepada selingkuhannya. Racu kaget, ternyata Kumar telah mengintip mereka. Terlihat Racu sangat khawatir. Kumar lalu meminta Racu memberinya uang agar dia tidak melaporkan hal itu pada Ajay. Racu menolaknya, tapi Farun menerimanya dan meminta Racu untuk memintanya pada Ajay. Karena Kumar merasa sudah aman, dia lalu beranjak pergi. Namun tiba-tiba ಮಾಡಿ Kumar yang tidak berdaya meminta agar Farun jangan membunuhnya. Tapi Farun menusuk Kumar di hadapan Racu. Racu menjadi bingung dan marah atas tindakan Farun. Tapi Farun mengatakan ia melakukannya agar Kumar tidak memberitahu suaminya serta menyelamatkan Racu. Dan untuk mengelabui perbuatannya, ia meminta Racu menipu Ajay bahwa ialah yang telah membunuh Kumar. Racu awalnya menolak, tapi Farun mengingatkannya, jika dia memberitahu yang sebenarnya pada Ajay, maka dia akan keluar dari rumah itu. ನಿನ್ನ ಗಂಡಂಗೆ ನಿಜ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನೇ ರೋಡಿಗೆ ಬರ್ತೀಯಾ? Lanjut cerita, Racu terkejut saat tahu Farunlah yang mengancam mereka. Karena itu, dia memarahi Farun karena telah memeras mereka. Tapi Farun tidak peduli, yang menyebabkan Ajay menemukannya. Racu menyesali segala perbuatannya pada Ajay. Dia tidak mau Ajay menanggung kesalahan yang bukan dilakukannya. Ajay lalu mengatakan dirinya sudah tahu bahwa Farun adalah mantan Racu. Namun, dia menunggu agar Racu mengakui sendiri. Tapi, karena Racu masih diam, akhirnya Ajay membuang sendiri koper itu, yang kemudian membuat Racu menceritakan masalahnya. ಒಬ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡಲ್ಲ. Ajay akhirnya memaafkan perbuatan Racu. Ia berharap bisa hidup bahagia lagi dan ia kembali melamar Racu. Tapi tiba-tiba sebuah peluru mengenai tubuh Racu dan seketika itu Racu tewas. Ending yang sangat mengherankan. Sudahlah, namanya juga film. Terima kasih sudah menonton Sobat Film. Dadah!